إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر. Selamat malam, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Cikal Mutazam. Pemirsa, serangan drone diduga menghantam terminal pelabuhan Mina di Al-Fal, Oman yang memicu ledakan. Dugaan serangan drone memicu ledakan di antara tambatan Pelampung Tunggal 1 dan 2. Akibat ledakan ini, kegiatan pemuatan minyak mentah untuk ekspor di pelabuhan sempat terhenti. Petroleum Development Oman memastikan operasional terminal kembali berjalan normal pada hari Jumat. Meski demikian, pemirsa, belum ada kepastian mengenai penyebab ledakan termasuk adanya dugaan serangan drone. Diketahui, Oman mengekspor 800.000 hingga 900.000 barel minyak mentah per hari dari terminal ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka peluang bertemu pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei. Trump ingin bertemu Mojtaba Khamenei suatu saat nanti demi mengakhiri konflik Amerika Serikat dan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan pernyataan mengejutkan di tengah panasnya hubungan Amerika Serikat dan Iran. Trump secara terbuka mengaku ingin bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei suatu saat nanti demi mengakhiri konflik kedua negara. Trump bahkan mengklaim hubungannya dengan Mojtaba sejauh ini berjalan dengan baik. Ia juga mengungkapkan pemimpin tertinggi Iran tersebut terlibat langsung dalam perundingan damai yang saat ini tengah diupayakan kedua belah pihak. I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. Okay. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be here in the U.S. White House. I haven't really heard too much about it. It's not, I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would happen. I'd be respectful. Well, I would say I'm not his favorite person, but with that being said, he's probably I don't know. He's probably a professional. In some circles, he has a very good reputation, actually. You know, sometimes some people say bad, but a lot of people say bad about me. It's totally false. Menurut Trump, Mojtaba memiliki peran yang sangat krusial dalam proses negosiasi yang sedang berlangsung. Trump menilai Mojtaba sangat dihormati di Iran dan memegang kendali penuh dalam pengambilan keputusan strategis terkait perundingan dengan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan Iran tidak akan diizinkan memiliki senjata nuklir baik secara nyata maupun dalam bentuk kesepakatan di atas kertas. Trump memastikan Iran tidak mengembangkan kemampuan nuklir dan tetap menjadikan isu tersebut syarat utama dalam diplomasi dengan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran telah menyetujui tidak memiliki senjata nuklir. Trump menegaskan Iran tidak akan diizinkan memiliki senjata nuklir baik secara nyata maupun dalam bentuk kesepakatan di atas kertas. Trump juga memastikan Iran tidak mengembangkan kemampuan nuklir dan tetap menjadikan isu tersebut syarat utama dalam diplomasi dengan Iran.
As far as Iran's concerned, you're going to find out what the deal is. But the main parts of the deal is that it can't have a nuclear weapon. The Strait will open immediately. It's going to open immediately. And we've largely swept for mines. We have the most sophisticated mines. They're underwater minesweepers. I actually said to somebody, one of the generals, why underwater? He said, because usually it's hostile. When you're looking for mines, typically it's not in a good neighborhood, right? So underwater made a lot of sense. When it didn't take long to figure that one out. So I think we're doing very well, but we're going to see if we're going to win one way or the other. We're going to win on paper, or we're going to win military. One way or the other. It's going to be militarily or on paper. Pernyataan Trump saat upaya mengubah gencatan senjata menjadi perjanjian damai permanen masih menemui jalan buntu. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio sehari sebelumnya mengatakan komunikasi antara Amerika Serikat dan Iran masih berjalan. Rubio juga mengungkapkan Iran mulai membuka ruang pembahasan terkait program nuklirnya, sesuatu yang menurutnya belum pernah terjadi. Namun Amerika Serikat dan Iran belum mencapai kemajuan berarti dalam negosiasi yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Setelah menjadi misteri berbulan-bulan, video kebakaran kapal induk USS Gerald R. Ford yang terjadi pada Maret lalu akhirnya terungkap ke publik. Kapal induk terbesar Amerika Serikat tersebut terdampak parah hingga harus menjalani perbaikan di Yunani. CNN merilis video eksklusif terkait kerusakan parah yang diakibatkan terbakarnya kapal induk Amerika Serikat USS Gerald R. Ford. Terlihat ruang area laundry hancur akibat kebakaran hebat karena sistem pemadam kebakaran rusak atau gagal berfungsi. Bulan Maret lalu, beberapa media online menyebut kebakaran yang terjadi di kapal induk AS USS Gerald R. Ford karena serangan Iran, namun kemudian dibantah Komando Pusat Amerika Serikat. Sebelumnya, pemirsa, kapal induk AS terbesar USS Gerald R. Ford kembali berlayar menuju Timur Tengah pasca perbaikan di pangkalan militer Amerika di Teluk Souda, Pulau Kreta Yunani. Kapal induk Amerika Gerald Ford terlihat mulai berlayar di perairan Yunani usai perbaikan akibat kebakaran. Kapal induk terbesar milik Amerika Serikat ini siap menjalankan kembali misinya dengan mengarah ke Laut Merah. Sebelumnya, kapal induk Gerald Ford sempat ditarik saat eskalasi Amerika ke Iran sejak Maret 2026 lalu. Seratus hari perang Amerika Serikat Zionis Israel dengan Iran telah berlangsung. Serangan demi serangan dilancarkan dan terekam dalam visual. 100 hari sudah perang antara Amerika Serikat, Zionis Israel dengan Iran berlangsung. Perang ini meninggalkan banyak duka yang mendalam, bahkan sejak Amerika Serikat pertama kali melancarkan serangannya. 170 orang tewas, termasuk diantaranya anak-anak. Konflik semakin memanas ketika Iran menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur penting bagi energi dunia. Menjawab aksi Iran, Amerika Serikat pun turut memblokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran yang membuat situasi semakin panas. Serangan demi serangan terus berlangsung, walaupun gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran dilakukan. Lebih dari 3.400 orang tewas akibat konflik ini. Dan hingga kini pun kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran belum juga menemui titik terang. Di tengah perang yang masih membayangi Iran, ribuan warga Iran padati lapangan Enkelab di Teheran dalam perayaan Idul Qadir. Tak hanya mengikuti peringatan keagamaan, massa juga menunjukkan dukungan ke pemimpin Iran atas perlawanan terhadap Amerika Serikat dan Israel.
Lautan manusia memenuhi lapangan Enkelab dan jalan-jalan utama di Teheran, Iran pada Kamis waktu setempat. Ribuan warga Iran turun ke jalan dalam perayaan Idul Qadir yang digelar sepanjang rute sekitar 10 km di ibu kota. Di tengah perang yang masih bergejolak antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, perayaan ini juga menjadi ajang solidaritas nasional dan dukungan terhadap kepemimpinan Iran. Massa terlihat memenuhi kawasan perayaan sambil membawa simbol-simbol nasional dan keagamaan. Sebuah drone Shahid 136 buatan Iran juga dipamerkan kepada publik, sementara sebagian peserta aksi terlihat menginjak bendera Amerika Serikat. امیده که مردم پشت این ملت پشت این وطنشونن و از رهبری دفاع میکنن و هیچ وقت پشتشو خالی نمیکنن و امیدوارم که همیشه هم همینجوری بمونه و ما از جونمون هم مایه میذاریم براشون. Media Iran melaporkan perayaan serupa berlangsung di lebih dari 1000 kota dan wilayah di seluruh negeri. Peserta juga memperbarui sumpah setia kepada pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, yang memimpin negara tersebut setelah kematian ayahnya Ali Khamenei di tengah konflik awal tahun ini. Ribuan warga Iran memadati lapangan Azadi Teheran dalam sebuah aksi solidaritas untuk mendukung rakyat Lebanon. Warga Iran bentangkan foto-foto para petinggi pejuang Hizbullah yang tewas dalam perang melawan tentara Zionis Israel. Pemandangan mencolok terjadi saat sejumlah warga Teheran di tengah alun-alun masa membentangkan spanduk besar bergambarkan foto-foto para petinggi Hizbullah yang disusun rapi membentuk formasi hati. Foto-foto yang ditampilkan merupakan sejumlah petinggi Hizbullah yang meninggal dunia dalam perjuangan melawan penjajah Zionis Israel. Aksi ini sebagai simbol cinta dan dukungan moral yang tak tergoyahkan dari rakyat Iran untuk para pejuang dan rakyat Lebanon. Seorang pasukan perdamaian PBB atau UNIFIL di Lebanon dilaporkan tewas usai terhantam mortir di dekat Marjayun, Lebanon Selatan. Sementara 2 pasukan lainnya dikabarkan terluka dan dalam kondisi kritis dan kini tengah mendapatkan perawatan medis. Seorang pasukan perdamaian PBB atau UNIFIL di Lebanon tewas, sementara 2 lainnya terluka setelah mortir menghantam posisi mereka di dekat Marjayon, Lebanon Selatan. Dilansir dari akun resmi media sosial UNIFIL, korban tewas diketahui bernama Sersan Milovan Jovanovic dari Serbia. Sementara 2 penjaga perdamaian yang terluka kritis berasal dari El Salvador dan Spanyol. Kedua korban luka telah mendapat perawatan di fasilitas medis di dalam pangkalan UNIFIL. Kini pasukan penjaga perdamaian PBB telah melakukan penyelidikan untuk mengetahui kronologi lengkap kejadian tersebut. Kami segera kembali usai jeda, pemirsa, tetaplah di Breaking News.